bisa panggil John, bisa panggil Marcel, terserah Anda. Kalau Anda lebih tua dari saya, panggil saja Mars atau John. Kalau Anda di bawah saya, panggil Kak atau Bang, silakan. Oke, saya anak dari Pastor Anita Hedemans. Asal saya dari Jakarta, dan posisi saya saat ini berada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, letaknya di Tondano. Saya mahasiswa di Universitas Negeri Manado, semester 7, dan jurusan Teknik Informatika. Oke, teman-teman, sekian perkenalan saya. Mari kita akan mau mulai ibadah kita, persiapkan tempat yang terbaik, senyaman mungkin, karena kita akan mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita siapkan yang terbaik, dan welcome home bagi teman-teman yang baru pertama gabung bersama kami. Anda bukanlah orang asing bagi kami, tetapi Anda adalah keluarga buat kami semua. Dan selamat datang untuk om dan tante yang boleh meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul bersama-sama kami. Percayalah, walaupun kita nggak bisa baku dapa, kalau orang Manado bilang nggak bisa baku dapa, nggak bisa bertemu secara langsung, tetapi walaupun kita ketemunya secara virtual, tetapi hadirat Tuhan selalu ada di tempat kami masing-masing. Oke, tidak lama-lama langsung saja kita serahkan ke WL. Terima kasih. Ya, selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita memuji namanya. Kita tuh mau menyembah Tuhan. Terima kasih. Kita akan memberikan Tuhan semua yang kita punya untuk Tuhan saja. Terima kasih. Amin. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mengubahkan hati. Kasih yang kau jauh segala telah ku dapati kasih yang sejati yang mengubahkan hati. Kasih yang kau beri jauh melebihi segala di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga, semua yang indah, semua yang terbaik dari hanyalah bagi, hanyalah bagi kemuliaan. Aku dapati kasih yang sejati hati, kasih yang kau beri jauh segala di dalam. Berikan semua yang berharga, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi, hanyalah
bagiku mulia. Semua yang berharga, semua yang terbaik dari hanyalah baik, hanyalah baik. Semua yang berharga, semua yang terbaik dari hanyalah baik, hanyalah baik. Segenap hatiku, segenap jiwaku, Yesus. Yesus, berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagiku. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dariku, hanyalah baik, hanyalah baik, hanyalah baik, hanyalah dengan kasih Kristus. Saya minta Kak John Marcel untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama surga, Tuhan Yesus yang kami layak kami agungkan. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan yang Engkau berikan untuk kami semua, sehingga kami boleh bisa berkumpul secara virtual melalui aplikasi Zoom. Tuhan, kami mau minta penyertaan-Mu, kami mau minta belas kasihan-Mu Bapa untuk hadir di tengah-tengah kami, Engkau lawat kami, Engkau menjamah kami ya Tuhan, di tempat kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, jamahan-Mu, urapan-Mu selalu menyertai kehidupan kami.
lepas pribadi Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bahkan ya Tuhan, berkati buat setiap pelayan-pelayan-Mu yang turut mengambil dalam ibadah Star Generation ya Tuhan, bahkan pembicara pada hari ini kiranya ya Tuhan, Engkau mengurapi pembicara, biarlah ya Tuhan setiap kata-kata yang dia ucapkan boleh bisa berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami akan siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Baik, teman-teman, apakah bersemangat pada hari ini? Baik, kalau bersemangat kita akan memuji Tuhan, kita akan mengatakan bahwa Tuhanlah yang baik. Amin. Kita akan berkata, Allah baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya tak pernah berubah, sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang melakukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya tak pernah berubah, sekarang dan selamanya. Ajar Yesus luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa. Baik, biar Tuhan saja yang menjadi luar biasa di dalam kehidupan kita, karena Dia yang ada di setiap musim kita. Tidak ada yang bisa menggantikan, hal yang lain tidak dapat menggantikan Dia di dalam hidup kita. Masalah boleh datang kepada kita, tapi ketika ada Yesus dalam kehidupan kita, kita pasti dapat menyelesaikannya, karena kita ada di tangan Tuhan. Bersamamu, Bapa. Dapat
Oh, oh, Engkau ada bersama di setiap pernah kau dekat di kekuatan jiwa adalah bersama bersama di setiap kau biarkan sendiri kekuatan jiwa adalah bersama tak pernah kurangkan kasih-Mu bersamamu Bapa ku lewati perjalanan yang bukan Kau bersama di setiap musim biarkan jiwa adalah bersama tak pernah ragukan kasih-Mu bersama Bapa ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku Engkau yang benar memberi pertolongan anugerah-Mu berlimpah
bersama 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 lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Terima kasih Kau yang berindah memberi pertolongan dan Kau ada dalam sini, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin Tuhan, Kau hadir di setiap musim kami Tuhan. Jalan bersama kami Tuhan. Sehingga Tuhan, penyertaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami itu. Kami bisa menjadi saksi karena hidup kami merupakan kesaksian hidup dari apa yang Engkau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami mengerti Tuhan apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, atas kemurahan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah Star Generation pada sore hari ini Tuhan. Biar Engkau yang memberkati Tuhan. Khususnya Tuhan, yang Tuhan memberitakan Tuhan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kebenaran ini bisa Tuhan menjadi bagian kami Tuhan. Membuat kami bertumbuh, berkembang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Ucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami perawaskan doa ini dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, saya serahkan ke hambanya, Om. Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Tentunya hari ini orang bersyukur. Kita bersyukur karena sekalipun kita ketemu cuma lewat virtual, aplikasi Zoom, tapi kita bisa berbahagia, boleh memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan kita juga boleh menikmati berkat Tuhan dalam pemberitaan firman. Tentunya sebelum Om lanjut, perkenalkan dulu nama Om Pendeta Yani Sumele dalam tugas pelayanan penggembalaan di Kombi, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Jadi kalau dengan Saudara John ini dari Kombi ke Tondano cuma 20 menit sudah sampai. Iya Om, betul sekali. Dekat ya.
Eh, Jadi Om sudah berkeluarga, istri 1, anak-anak 2. Jadi yang tua namanya Nathanael Sumele, sekarang mahasiswa di Unsrat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, semester 3. Kalau anak yang kedua Natasha Sumele yang ikut bergabung dengan kita hari ini. Coba Natasha say halo dulu. Ya, Hai. Halo Natasha, ya. Natasha. Sekarang dia studi di SMP Salamaris kelas 3. Jadi orang ini bersyukur karena keluarga kami itu tubuhnya besar-besar, tinggi-tinggi. Orang memang mungkin lihat anak-anak kami itu bertumbuh cepat sekalipun masih muda. Natasha umurnya baru 13 tahun, tingginya sudah sampai 176. Sedangkan kakaknya baru umur 18 tahun, dia sudah tingginya 183. Sedangkan Om sendiri 175. Jadi anak-anak luar biasa orang pertumbuhan. Oke. Senang bisa berjumpa dengan adik-adik hari ini, sekalipun baru sekarang baku dapat. Tapi bersyukur dengan orang tua kalian adalah seangkatan dengan Om, angkatan 41 di Sekolah Alkitab Batu Malang. Luar biasa. Nah, pada kesempatan ini Om mengambil judul dalam khotbah pada sore ini, yaitu maju atau mundur. Maju atau mundur. So pasti semua orang suka maju, tidak ada yang mau mundur. Ya, hanya orang bodoh suka mundur. Kalau saudara adik-adik mencermati dalam firman Tuhan, setiap orang yang mau maju selalu disertai Tuhan. Apapun tantangan itu, apapun rintangan itu, namanya orang mau maju, Tuhan berpihak kepada orang yang mau maju. Nah, maju dan mundur, dua-dua itu bergerak. Maju, dia bergerak ke depan, bergerak ke muka. Begitu juga dengan mundur, sama-sama bergerak. Tapi kalau mundur, dia bergerak ke belakang. Dalam firman Tuhan, kita akan membaca dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-14. Jadi orang baca Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-11 sampai ayat 13. Bunyi firman Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya
hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dalam cerita firman Tuhan, kitab Keluaran ini, bagaimana Allah memakai Musa untuk membela Israel keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan mempersiapkan Israel untuk masuk di tanah Kanaan. Tetapi sebelum mereka tiba di tanah Kanaan, tempat yang dijanjikan Tuhan kepada Israel, selama di padang gurun mereka diperhadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai pergumulan. Banyak catatan Alkitab menceritakan bahwa Israel atau bangsa ini ingin kembali ke Mesir. Pulang ke Mesir. Kenapa? Karena sekalipun mereka diperbudak di tanah Mesir sekian tahun, cukup lama, tapi di sana mereka masih bisa makan enak. Firman Tuhan berkata di sana ada bawang putih, bawang merah. Setidaknya kebutuhan mereka sehari-hari itu terjamin, sekalipun mereka kerja paksa di sana. Nah, ketika mereka berada di padang gurun, mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tidak tahan dengan keadaan apa yang mereka hadapi. Mereka mengalami pergumulan sebagaimana kita sudah baca tadi dalam kitab Keluaran. Mereka mengeluh, mereka berada dalam ketakutan, kekhawatiran akan hidup. Ketika mereka melihat tentara Firaun sementara mengejar mereka, dan mereka tidak berdaya karena di hadapan mereka ada laut Kulsum. Setidaknya mereka mulai putus asa dan ingin kembali ke Mesir. Bisa dikatakan mereka merasa lebih nyaman di Mesir. Melihat masalah-masalah, tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Israel selama berada di padang gurun. Mereka ingin mencoba kembali dan berkata kepada Musa, lebih baik kami kembali ke Mesir. Dan itu pun terjadi jika kita lihat, saya membaca kembali dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-13. Coba kita lihat ayat ini. Ya, kitab Bilangan pasal 13 ayat 24 sampai ayat 27. Di sana dikatakan, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ada dua pandangan ketika Musa mengutus
para pengintai untuk melihat keadaan situasi yang ada di wilayah Kanaan. Ternyata Yosua dan Kaleb memiliki pandangan berbeda dengan 10 pengintai yang lainnya. Tetapi satu hal yang menarik, di mana Kaleb ataupun Yosua di dalamnya tidak ada rasa takut untuk maju dan siap menduduki tanah Kanaan dan siap berperang dan siap mengalahkan orang-orang Kanaan. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Cara pandang yang sangat berbeda dengan 10 pengintai yang sudah melihat keadaan situasi daerah wilayah Kanaan yang memang sangat berlimpah-limpah. Susu, madu, pertumbuhan semua tanaman yang ada di Kanaan bisa dikatakan subur. Tapi ada yang membuat mereka takut para 10 pengintai ini dan memberikan kabar tidak baik kepada Musa dan Harun dan seluruh umat. Tapi luar biasa, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Suatu keyakinan dan kepastian apa yang diimani oleh Kaleb, Joshua. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup membela mereka. Sekalipun mereka dikatakan kehilangan sedikit jika dilihat dari segi persentase antara ke-12 pengintai itu, mereka hanya keterwakilan 2 orang. Berbeda dengan 10 pengintai yang menceritakan hal-hal yang buruk. Tapi Joshua dan Kaleb ini luar biasa. Saat Musa melihat Israel mulai mengeluh dan mulai bersungut-sungut dan ingin kembali ke Mesir, Musa datang kepada Tuhan dan ada firman datang kepada Musa itu sendiri dan dia berkata kepada rakyatnya, kepada umatnya. Tadi kita sudah bacakan bersama. Sesuatu hal yang luar biasa. Musa berkata, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Satu kepercayaan, keyakinan juga yang sama. Musa menyampaikan pesan ini. Musa menyampaikan dan menguatkan, meneguhkan, mengokohkan keyakinan, kepercayaan dari umat-umat yang dia pimpin bahwa Tuhan akan membela. Dan jelas sekali di dalam ayat yang terakhir di sana dikatakan ayat ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan di pihak kita. Tuhan bersama kita. Kata diam di sini bukan berarti kita tidak bertindak. Kita tidak ada gerakan. Tapi diam di sini kita menantikan pertolongan Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup membela orang benar. Tuhan sanggup membela orang yang memanggil dia, memanggil Tuhan. Sehingga akibatnya apa? Musa bisa membelah laut Kulsum dengan luar biasa. Maju atau mundur. Bagaimana sikap kita akhir zaman ini?
melihat situasi keadaan sampai sekarang ini. Saya berpikir bukan cuma di Minahasa, Sulawesi Utara yang kena COVID. Semua ini kena COVID. Baru hari kemarin gereja kita itu dibuka. Bisa beribadah lagi di gedung gereja. Tetapi berapa minggu kemarin gereja ditutup. Nggak bisa karena zona merah. Mungkin Saudara John tahu di Tondano sana hampir semua kecamatan merah semua. Iya Om, betul sekali. Jadi ada satu sikap dalam hidup kita, diri kita. Apakah kita mau maju atau mundur? Percaya kepada Tuhan yang kita sembah sampai hari ini. Atau kita mau kembali kepada hal-hal yang dulu pernah kita lakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan apapun tantangan itu. Apapun masalah itu. Apapun pergumulan kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan membela kita. Dia akan menuntun kita. Dia akan memelihara kita. Sekalipun masa situasi seperti ini, keadaan kondisi di negara kita ini, tetapi yakin, percaya kepada Kristus. Dia akan menolong kita. Kita tidak berjalan sendirian. Tuhan berperang ganti kita. Lewat pesan firman Tuhan yang singkat pada sore hari ini, saudara-saudaraku, anak-anakku yang saya kasihi dalam Tuhan, harus maju dan tetap maju mengiring Tuhan. Sebab saya percaya Tuhan akan pakai kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Star generation, generasi yang selalu bercahaya, menjadi bintang di antara komunitas saudara-saudara. Dan Tuhan pakai saudara menjadi Allah Tuhan. Sebagaimana dengan Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego. Tuhan pakai saudara-saudara, para adik-adik ini dapat memberkati banyak orang. Ingat baik, tetap maju. Haleluya. Maju terus, pantang mundur. Jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah takut. Orang yang maju dan terus maju, satu hal. Orang itu selalu mengandalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Israel mereka coba lupakan Tuhan. Sebetulnya banyak mujizat terjadi. Banyak pengalaman mujizat terjadi. Tetapi mereka mau tinggalkan Tuhan. Mau lupakan Tuhan. Percaya Tuhan beserta dengan kita. Jangan pernah ada kata mundur. Tetap maju. Maju mengiring Tuhan. Sampai Tuhan datang. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Haleluya. Om buat pelayanannya hari ini yang sangat memberkati untuk Amin. kita semua yang ada di Zoom. Percayalah teman-teman yang Om Yani sampaikan, ayo kita maju, jangan pernah mundur. Lihat ke Amin. depan, lihat jiwa-jiwa yang mereka belum mengenal Tuhan. Ayo kita move, kita ajak mereka untuk mereka bisa mengenal Tuhan. Apalagi kita semua ini masih muda, tapi semangat kita tidak boleh sampai di sini. Tetap kita semangat walaupun masa-masa pandemi, walaupun lagi dalam PPKM atau apapun, percayalah, berharap sama Tuhan, Tuhan akan sertai. Amin, puji dalam nama Amin. Tuhan. Terima kasih buat Om Yani, Tuhan memberkati, biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan untuk teman-teman Star Generation, anak hamba Tuhan, boleh bisa menjadi kehidupan, bahkan kami boleh bisa belajar lebih banyak lagi. Terima kasih Om. Nanti next kalau seandainya pandemi selesai, orang boleh bisa pasiar Pak Om di rumah. Ya, ya. Amin. Aku kenal dengan Om anak-anak. Oke, Ada oke, sini. amin. Oke, puji nama Tuhan. Demikian, oke. Mungkin ada breakout ya dari Lydia. Oh ya, oke Om, Ya. boleh tutup untuk doa firman kita pada hari ini, Om Yani. Oke. Oke, ya. Ya. Puji Tuhan, kita akan akhiri
persekutuan ibadah kita lewat Zoom pada kesempatan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, segala hormat, puji, dan syukur kami persembahkan kepadamu. Engkau Allah yang baik, sangat baik dalam hidup kami. Oleh anugerah Tuhan, ada waktu dan kesempatan buat kami lagi boleh bersekutu secara virtual lewat aplikasi Zoom. Star Generation, kami anak-anak hamba Tuhan. Kami bersyukur firman Tuhan lagi boleh meneguhkan iman kami, menguatkan, memampukan, mengokohkan. Di tengah-tengah situasi yang kami bisa katakan sulit, tetapi ketika kami dengan Tuhan, Engkau akan memberikan kami kekuatan dan jawaban. Dan kami tidak berjalan sendiri, ada Tuhan yang akan menopang dan mengangkat kami. Sehingga benar kami boleh menjadi bintang di antara saudara-saudara teman-teman kami. Bahkan di antara komunitas kami, perkumpulan kami, kemanapun kami berada dan pergi. Kami bisa bercahaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati hamba firman yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami semua yang sudah turut mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini. Berkati studi mereka, berkati setiap apa yang menjadi rencana mereka masa depan anak-anak kami. Biar Tuhan Yesus ada di sana menolong, menjaga, melindungi mereka. Dan semua apa yang mereka harapkan dan cita-citakan masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Dan itu mereka boleh dapat memberkati banyak orang di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu untuk ibadah pada kesempatan ini. Kami akhiri mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pertolongan sukacita sejahtera dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati kita semua, memberkati menyertai Star Generation hari ini, esok, bahkan sampai hari Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Oke, amin. Terima kasih Om Ya. buat doa firman-Nya. Ya. Oke, thank you teman-teman. Ala Lydia, nanti ada tambahan lagi. Oh iya teman-teman, nanti kita akan ada breakout room sesuai dengan panitia yang sampaikan. Karena hari ini kita boleh bangga. Boleh nggak saya approach dulu ke teman-teman, kita approach ke diri kita bahwa hari ini kita boleh selesaikan setiap lomba kita. Tepuk tangan dong untuk Tuhan. Oke. Kita yakin dan percaya biarlah apa yang kita lakukan yang boleh ikut terberkati dengan hasil karya kami. Oke, terima kasih semuanya. Saya serahkan ke Lydia. Ya, oke. Shalom teman-teman semua. Thank you buat Om Yani Sumeleh yang udah memberikan kita firman Tuhan yang sangat menarik. Betul teman-teman, kita sebagai Star Generation harus tetap maju dan percaya bahwa Tuhan itu ada di depan kita dan pasti Tuhan akan menyertai kemanapun kita pergi dan berada. Oke, untuk pengumuman yang pertama, link drive pengumpulan video lomba, aku akan kirim lagi sebentar di grup. Nanti untuk yang editor, kalau misalnya catatan tenggelam, bisa chat ke private aku atau ke panitia di masing-masing kelompok. Yang kedua, kita juga adain lomba tarik tambang di Instagram Star Generation. Buat teman-teman semua bisa follow dan bisa vote kelompok kalian supaya bisa menang, dan besok akan diumumin siapa pemenang dari lomba tarik tambang itu. Bisa pakai akun siapa aja ya teman-teman. Oke, buat yang editor semangat buat ngedit dan kita akan masuk ke breakout room. Buat teman-teman yang belum tulis nama kelompoknya, bisa ditulis dulu supaya aku lebih gampang pisahinnya. Thank you. Oh ya teman-teman, durasi breakout kita kali ini itu setengah jam ya.
sampai jam 15.30 kira-kira udah selesai dan bisa balik lagi ke room ini. Thank you. Kelompok 1 mana suaranya? Coba keluarkan terang PYL, bagaimana Darlin? Oke, untuk Om Yani bisa masuk ke grup pembina atau kalau misalnya Om ada keperluan lain juga bisa udah keluar Om. Oke. Bisa masuk ke roomnya masing-masing ya.
Hai Kak, astaga. Kak, jangan di-mute Kak. Sorry, aku sampai keluar cari jaringan. Astaga, Kak. Mau Iya, lihat Kak videonya. Boleh. Oke, coba ya. Dengeran nggak? Ada suara nggak? Proklamasi. Ada suara Kami nggak? kelompok 5 dengan ini memerdekakan talenta kami. Hal-hal mengenai penggunaan talenta seperti menyanyi, Ada suara bermain nggak? musik, dan lain-lain dilakukan untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Indonesia, hari 17 bulan 8 tahun 21. Atas nama Star Generation, kelompok 5. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu yang telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mazmur 33 ayat 12. Gimana Kak? Ada yang mau diganti gak? Kenapa? Jawab ini. Dah, Kak. Oke. Ayo. Tuh, wah. Pose. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nggak open kamera. Oke. Bye guys. Tulis nomor kata. Bye. Dadah semua, semangat. Sarangeo. Sekarang yuk Kak John Ini Marcel. gara-gara drakor ya, Bang ya? Drakor, korban drakor. Dah. God bless, God Ayo bless. nonton bareng yuk. Bye Gerald. Bye Poikois. Bye Kak Christine. Bye Ekiel.